K-Light, Asosiasi Manajemen Indonesia Bandung, berkolaborasi dengan Asosiasi Manajemen Indonesia Surabaya, Malang, dan Makassar mempersembahkan webinar Innovation Management Strategy Digital Transformation in Action, Selasa 24 Mei 2022, pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hadir sebagai pembicara dalam webinar Paulus Bambang WS, CEO and Co-founder of Shift Transforming Life, Independent Commissioners, PT United Tractors, and PT Astra Autopart. Dengan moderator Jennifer Yunani, SSMM, CODP, Dewan Pembina AMA Bandung. Baik, Bapak dan Ibu, acara malam hari ini yaitu webinar dengan tema Innovation Management Strategy Digital Transformation in Action. Luar biasa, topik yang sangat menarik sekali malam hari ini, dan nanti yang akan disampaikan oleh pemateri kita malam hari ini, Pak Paulus Bambang. Dan tentunya acara ini dapat terselenggara berkat support ya, dan juga tentunya dukungan dari Institut Digital Ekonomi LPKIA dan juga dari Universitas Kristen Maranatha, dan tentunya kita juga didukung oleh media partner kita, Radio K-Light FM, Mara, Radio Raka, dan ini adalah satu pakarnya, bagaimana dia di CEO di Astra, dan panjang lebarnya biarlah nanti Ibu Jennifer yang jauh, bahkan kita akan mendengarkan pemaparannya yang luar biasa sekali. Tak lupa untuk tamu undangan, yaitu undangan umum dan mahasiswa, ada beberapa ini luar biasa malam ini yang sama-sama ingin menimba ilmu dari Pak Bambang. Tak lupa untuk yang baru masuk, selamat datang. Semoga boleh AMA ini menjadi satu wadah ya di dalam satu organisasi untuk menukar dan menambah ilmu. Demikian juga untuk mahasiswa-mahasiswi, kita di AMA menyediakan wadahnya yaitu youth ya, yang tentunya bagaimana sih menanganinya ke depan, wajah-wajah di dalam milenial ini, tentunya AMA Bandung menyediakan semuanya. Bapak Ibu, pada sebenarnya literasi digital nasional ini mulai digaungkan pemerintah. Para praktisi sebenarnya jauh sebelumnya sudah menggaungkan. Tapi secara resmi oleh pemerintah itu disampaikan itu 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional waktu itu 2021. Jadi Presiden RI Pak Jokowi meluncurkan program literasi digital nasional. Intinya beliau menyampaikan tantangan saat ini sebenarnya bukan memberantas buta huruf lagi, tapi buta digital. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia tuh bisa melek digital, karena sektor digital ini bertumbuh 2 digit bahkan sampai berkali lipat. Dibutuhkan banyak tenaga ahli. Ini tantangan kita bersama, let's change. Gitu ya. Ini yang untuk menyamakan pendapat banyak orang yang kebingungan. Apa sih digital transformation itu? Apa bedanya dengan digitization, digitalization? Banyak orang menggunakan istilah digital transformation, tapi faktanya mereka mengerjakan cuman digitalization. Lebih ironis lagi, orang menggunakan gaya digital transformation yang dikerjakan di perusahaannya hanya digitization. Ya, jadi pokoknya ada komputerisasi dah, pokoknya ada automation dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau lihat bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Dan hari ini saya mau fokus kepada digital transformation. Kenapa? Karena kalau digitization hanya bicara soal optimization dan automation. Ini pekerjaan yang sudah sehari-hari sikat gigi. Kalau digitalization, kita bicara soal efisiensi dan experience, perubahan customer experience, efisiensi. Nggak salah, tapi nggak cukup. Tapi yang digital transformation adalah different ways, new design. Jadi transformation adalah it is about doing things differently, creating new business design by using digital technologies. Adalah kita bicara soal efisiensi. Ini udah biasa.
Jadi Anda sudah tahu bahwa ini adalah sering lah bagaimana kita operational network, bagaimana kita bicara dari mobil, kalau improvement itu doing the same thing a bit better, improve, misalkan Astra begitu ya, doing dulu Kijang, kita punya Kijang, Xenia, Avanya, ya berubah, baru yang baru bagaimana menjadi electric vehicle, Tesla lagi sibuk bagaimana Elon Musk supaya bisa masuk ke Batang. Ini udah berubah. Disruption-nya karena Tesla dulu nggak dipercaya. Masa Tesla bisa mengalahkan Toyota, VW? Sekarang mereka tahu market cap Tesla mengalahkan semua. Kenapa? Karena Tesla atau Elon Musk memikirkan sesuatu yang different, yang nggak punya ilmu mobil, tapi dengan software dia jadi luar biasa. Sebenarnya digital transformation orang sering salah mengerti, seolah-olah itu menjadi melakukan segala sesuatu terkomputerize. Seolah-olah seperti itu, gitu ya Pak ya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi doing things differently, tantangannya harus menciptakan new design yang tentunya dengan kesesuaian saat ini, kebutuhannya, dan use digital sebagai supportingnya. Kemudian Pak Paulus juga bicara soal execution, contoh-contohnya banyak sekali. Tantangannya adalah akselerasi. Kita harus segera melakukan itu right now, gitu ya. Jadi nggak ditunda-tunda lagi. Pertanyaan pertama, Bu Susi ini menanyakan, ada dari Bu Susi, beliau menanyakan, ini gimana ya kalau yang generasi X ini gitu ya, Mas, mereka tuh pengambil keputusan terbesar gitu ya. Gimana ya untuk mendorong mereka akhirnya, apa mereka yang harus belajar digitalisasi atau apa? Saran Bapak, Pak, silahkan. Kuncinya belajar. Tidak perlu expert, tapi understand bahwa digital bisa merubah semua. Hari ini topik kita digital transformation ya, bukan transformasi biasa, jangan dilepasin. Jadi ada transformasi yang tidak menggunakan digital, tapi hari ini kan fokus digital. Menurut saya harus belajar. Dan orang yang teori X mau baby boomer X gitu kan ya, kayak saya tadi umurnya segini, harus mau belajar, understand bagaimana digital bisa mengubah the way we do things differently. Ya. Kemudian dari Ibu Mary Marianti, sama Bandung juga, beliau adalah dosen senior di Unpar, Parahyangan, Fakultas Ekonomi, setahu saya Bu Mer. Nah, pertanyaan beliau begini, untuk pendidikan tinggi, apakah kedepannya akan lebih banyak diminati melakukan pembelajaran online? Atau lebih baik kembali pembelajaran offline? Lalu bagaimana dengan peminatnya? Silahkan Pak. Hybrid, the end of the day hybrid. Dan itu yang sekarang udah terjadi di Amerika. Zaman dulu kita bicara soal pengotak-kotakan. Kalau sekarang anak saya sudah memilih, dia itu membutuhkan yang seperti apa. Dan offline online harus, kalau ada laboratorium kan harus ada yang offline tentunya. Tapi banyak hal yang bisa online, karena dengan online itu bisa muridnya dari seluruh dunia. Saya ikut nih, ya dengan Harvard gitu ya. Saya enak ikut Harvard. Kalau saya ikut lokal gimana? Nggak bisa ketemu dengan Kolombia, dengan orang dari Norwegia, kalau dari Afrika kita bicara. Sebentar lagi saya juga ikut online untuk kursus kayak sebagai chairman komite audit, akan kursus dengan Ikatan Komite Indonesia pakai online 2 hari. Dengan seluruh Indonesia kumpul bisa. Jadi akhirnya Bu, hybrid is the most important.